Topan bola adalah siklon tropis mematikan yang melanda Pakistan Timur, sekarang Bangladesh dan Benggala Barat, India, pada tanggal 13 November tahun 1970. Siklon ini merupakan siklon tropis paling mematikan. Lebih dari 500.000 orang meninggal. Topan ini merupakan siklon ke-6 dalam musim siklon Samudera Hindia Utara tahun 1970. Topan ini merupakan peristiwa alam pertama yang menyebabkan perang saudara, yaitu Perang Kemerdekaan Bangladesh, yang mengakibatkan terbentuknya negara Bangladesh. Badai besar terbentuk di atas Teluk Benggala. Dikenal sebagai siklon bola, badai bergerak dengan kecepatan 185 km per jam. Badai topan bola mulai menghancurkan pulau-pulau kecil dalam perjalanannya ke utara. Keganasan badai menghancurkan banyak pedesaan. Tana dan Tazumadin adalah daerah yang paling parah terkena dampak badai, dengan jumlah korban tewas mencapai 167.000. Selain Bangladesh, negara-negara tetangga seperti Pakistan dan India sama-sama terpengaruh. Pada tanggal 13 November tahun 1985, gunung berapi Nevado del Ruiz di Kolombia meletus setelah vakum selama 69 tahun. Meski sudah diperingatkan 2 bulan sebelum bencana, pemerintah tidak mengevakuasi dan melindungi warganya. Dari semua desa yang terkena dampak letusan, kota Armero paling menderita, di mana lebih dari 20.000 orang meninggal dalam erupsi, dari 29.000 jiwa. Letusan mematikan terjadi pada pukul 21 waktu setempat ketika gunung berapi mulai memuntahkan campuran agresif abu panas dan lava. Salah satu korban yang paling dikenang adalah Omaira Sanchez Garzón, seorang anak perempuan dari Kolombia yang berusia 13 tahun. Omaira Sanchez terperangkap di bawah reruntuhan rumahnya yang hancur selama sekitar 3 hari. Dia terjebak dalam genangan lumpur dan air, warga setempat berusaha membantu menariknya keluar, namun upaya mereka sia-sia. Karena di dasar lumpur kakinya tersangkut puing-puing. Dia kesulitan bergerak. Selain itu, air di sekitar Omaira telah naik karena hujan berkepanjangan. Misi penyelamatan dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana. Pada awalnya, Omaira Sanchez ditemukan oleh penduduk setempat, kemudian mereka memberi tahu sekelompok sukarelawan, yang pada saat itu bertemu dengan salah satu jurnalis foto, Frank Fournier. Menurut Frank Fournier, butuh 5 jam untuk berkendara ke tempat Omaira terperangkap. Kondisi Omaira Sanchez saat ditemukan sangat memprihatinkan. 3 jam setelah Frank Fournier menemukannya, Omaira Sanchez meninggal karena kelelahan hebat. Tragedi Semanggi I merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi antara 11 dan tanggal 13 November tahun 1998. Tragedi Semanggi memicu 2 protes masyarakat dan mahasiswa terhadap pelaksanaan dan agenda sidang khusus MPR di awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Sebagai akibat dari operasi tersebut, 17 warga sipil tewas setelah bentrokan dengan pihak berwenang. Namun, lebih dari 2 dekade kemudian, upaya untuk menyelesaikan kasus tragedi Semanggi I untuk membawa keadilan bagi para korban dan keluarganya belum terungkap. Demonstrasi menolak sidang istimewa MPR 1998 digelar pada 11–13 November. Pada tanggal 11 November mahasiswa dan masyarakat mulai dari Jalan Salemba. Mereka bentrok dengan pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa atau PAM Swakarsa, kelompok sipil bersenjata bentukan TNI, di Kompleks Tugu Deklarasi.
Pada tanggal 12 November ratusan pengunjuk rasa berbaris menuju gedung DPR MPR tetapi tidak mampu menerobos pasukan TNI, Brimob dan pengawal PAM Swakarsa. Pada saat itu, militer merekrut hingga 30.000 warga sipil yang dimobilisasi di sekitar gedung DPR. Protes mendadak itu berujung bentrok di kawasan Slipi dan Jalan Sudirman. Akibatnya, puluhan mahasiswa yang terluka dirawat di rumah sakit dan ribuan dievakuasi ke Universitas Atmajaya. Puncak dari aksi unjuk rasa yang berujung pada tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 13 November. Pada hari itu, masyarakat dan mahasiswa dari berbagai daerah, yang diperkirakan berjumlah puluhan ribu, berkumpul di dalam dan sekitar kawasan Semanggi. Jumlah petugas yang mengepung pengunjuk rasa juga bertambah dari dua arah di sepanjang Jalan Sudirman dengan pelindung badan. Pada sore hari, kendaraan lapis baja tiba untuk membubarkan kerumunan, menyebabkan beberapa komunitas melarikan diri. Namun, para mahasiswa tetap tinggal. Banyak dari mereka duduk di jalan, tetapi polisi membalas dengan tembakan membabi buta, yang mengakibatkan jatuhnya korban. Kerusuhan yang disertai dengan baku tembak itu berlangsung sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat, sampai dini hari. Lebih dari 150 orang tewas, dan Menara Eiffel yang ikonik di kota itu lumpuh akibat serangkaian serangan teroris di Paris. Menurut Daily Mail, hingga 118 orang diculik sebelum akhirnya dibunuh di gedung konser Bataclan. Pada saat yang sama, 11 orang ditembak di sebuah restoran Kamboja. 4 dari pelaku meninggal di aula konser Bataclan. 3 dari mereka tewas akibat bom bunuh diri yang dipasang di rompi mereka. Seorang lainnya ditembak mati oleh polisi. Kengerian tidak berakhir di situ. Di luar Stade de France, 2 penyerang meledakkan diri saat pertandingan sepak bola antara Prancis dan Jerman. Polisi Prancis telah menangkap seorang penjahat yang mengaku telah direkrut negara Islam Irak dan Suriah ISIS bersama dengan 3 ekstremis lainnya.